Allah, ringankanlah. Nabi aja minta apa? Ringankanlah sakaratul mautku, ringankanlah karena berat, sakit. Saking beratnya beliau pingsan. Saat terbangun, sakarat masih berlanjut. Rasul yang mulia sampai berdoa, Allahumma hawwin alayya sakaratil maut. Malaikat Jibril tak sanggup, lalu mengalihkan wajahnya, tidak mau melihat pada wajah Rasulullah. Lalu Rasul berkata, akarihta minni ya Jibril, hai Jibril, apakah kau benci kepada saya? Kata Jibril, tidak. Mata mana yang sanggup melihat kekasih Allah dalam sakaratul maut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah sahabat konten Islam yang berbahagia, jumpa lagi di channel ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan Allah murahkan seluruh rezeki kita. Selawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Baik sahabatku, kali ini kita akan mendengarkan ceramah dari Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Pembahasannya tentang begitu beratnya sakaratul maut. Bahkan Nabi kita sendiri pun merasakan sakitnya seperti apa. Baik sahabatku, tidak usah lama-lama lagi, kita dengarkan penjelasan dari beliau. Semoga Ustadz dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga berkah umurnya dan juga berkah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita simak saja video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih ba'da al-'iyadh billah minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وخير الأمور وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, Ma'asyiral muslimin, pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat hidup dan nikmat iman, dan semoga saja nikmat iman ini berkekalan sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita nanti. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, kehidupan setelah kehidupan di dunia ini lahiyal hayawan,
itulah dia yang sebenar-benarnya hidup. Manusia diciptakan beda dengan hewan. Jin diciptakan beda dengan hewan. Jika hewan, mereka akan difanakan oleh Allah pada akhirnya, sementara kita diciptakan oleh Allah untuk diabadikan. Kita hanya mati sekali besok. Setelah itu kita akan dihidupkan, dan setelah itu tidak ada lagi kematian. Khuludun lal maut, kekal, tidak ada kematian. Untuk itu kita diciptakan, untuk menjadi hidup, makhluk yang hidup kekal. Hewan di padang mahsyar diperlihatkan, dia dihidupkan, kemudian diselesaikan urusannya, setelah itu dikembalikan menjadi tanah, sehingga orang-orang kafir saat itu meratap memohon kepada Allah, wahai ya Rabb kami, izinkan kami seperti binatang-binatang itu, hewan-hewan itu. Dia hidup lalu dikembalikan menjadi tanah. Maka asbahna nasyan mansiya, kami menjadi makhluk yang dilupakan. Tapi sayang, ratapan orang kafir ini tidak digubris dan tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena setiap manusia dan jin akan dijadikan oleh Allah kekal. Ketahuilah hamba-hamba Allah, kita hidup, kita yang pernah di dunia ini akan menjadi makhluk kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, kita harus cerdas memilih jalan hidup agar kehidupan yang kekal itu nanti tidak diletakkan pada tempat yang penuh dengan siksaan dan penderitaan, betapa merugi dan sengsaranya. Dan yang paling ideal adalah kita dalam kebahagiaan yang tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi rasa mengantuk, tidak ada lelah, tidak ada lagi rasa sedih, tidak ada luka, tidak ada apapun yang mengkhianati kita, tidak ada buruk sangka, tidak ada cemburu, tidak ada sakit hati dan seterusnya. Inilah kehidupan yang kita buru, kehidupan surga, kehidupan akhirat. Wahai calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang hidup sesudah mati. Hidup sesudah mati, apabila Bapak Ibu melihat di kitab yang ada, coba nanti dilihat di sini ada lembaran posternya. Inilah yang akan kita uraikan dalam serial kajian kita, dan tidaklah selesai dalam satu pertemuan. Makanya kami sudah sepakat dengan pimpinan Al-Hujjah bahwa ini akan kita jadikan serial kajian bersambung kita, ya, hidup sesudah mati. Kita berpedoman ke sana. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, untuk pertemuan pagi ini kita akan fokus kepada sakaratul maut, perjalanan arwah, dan kalau sempat masih ada waktu kita lanjutkan kepada agenda-agenda kubur, perjalanan manusia di alam kubur. Inilah yang akan kita fokuskan insyaallah taala pembahasan kita untuk pertemuan kita yang kali ini, tentang sakaratul maut. Sakaratul maut, silakan buka pada halaman 34, lihat ayat yang ke surat Al-An'am ayat 93. Bagaimana malaikat memperlakukan seluruh makhluk, khususnya manusia, termasuk jin, ya. Malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yawm al-yawma tujzauna 'adzabal hun. Allahumma arhamna bil Quran wa sadaqallahul azim. Lihat artinya, jika kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim itu berada dalam sakaratul maut, sedangkan para malaikat menghantamkan telapak tangannya kepada orang tersebut sambil berkata, akhriju anfusakumul yawm,
keluarkan nyawa kamu dari jasad ini. Hari ini tujzauna adzabal hun. Pada hari ini kalian berhak merasakan, azab yang menghinakan kalian. Seluruh malaikat maut yang mendatangi orang zalim, seluruh malaikat maut yang mendatangi ahli maksiat, seluruh malaikat maut yang mendatangi orang kafir, orang munafik, orang-orang musyrik, seluruh orang fasik, pembangkang-pembangkang, orang-orang sombong yang pernah hidup di muka bumi ini, maka dipaksa keluar. Bapak Ibu, sakaratul maut, memaksa nyawa keluar bukan hal yang gampang. Kalau Bapak Ibu pernah mengatasi orang yang jiwanya disusupi oleh jin, jiwanya disusupi oleh syaitan, lihat bagaimana ulama-ulama salaf dulu memaksa jin dan syaitan yang merasuk ke dalam tubuh orang untuk dikeluarkan. Caranya kasar, Pak. Kalau Rasul pakai menggedor dengan telapak tangannya, ya, jedar, keluarkan wahai musuh Allah, sambil menepuk ke dada orang yang bersangkutan, keluarkan wahai musuh Allah. Memang dipukul, karena pukulan itu akan terasa langsung oleh makhluk jahat yang ada di dalam tubuh orang yang bersangkutan. Dan makhluk ini biasanya ngeyel, makhluk ini biasanya berjuang untuk tidak mau keluar walaupun dia tersiksa. Lama kelamaan dia tidak akan mampu, lama kelamaan dia tidak akan sanggup bertahan, lalu akhirnya keluar. Ini jin dan syaitan yang ada di tubuh kita, ya, mengeluarkannya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai menggebukin orang yang orang tersebut disusupi oleh syaitan, digebukin pakai tangkai sapu, Bu, sampai patah tangkai sapu itu. Begitu ngeyelnya syaitan, sulitnya disuruh keluar. Ruh kita, ruh orang yang zalim, ruh orang yang jahat juga tidak mau keluar, tidak senang atau tidak gampang dia mau keluar. Sebab apa? Tidak gampang dia mau keluar. Sebab apa? Nanti saya akan ceritakan tentang perjalanan ruh. Kenapa roh orang kafir sulit untuk keluar? Pada intinya dibantu oleh malaikat mengeluarkannya dengan cara dihantam dadanya, digebukin lambungnya, ditampar keningnya, benar-benar dipaksa agar orang ini keluar. Maksudnya ruhnya keluar dari jasadnya. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sekalian, kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idhinil masaq. Sekali-kali tidak, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyelamatkan engkau? Siapakah yang bisa menyembuhkan? Dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, lepasnya setiap ruh daripada badan. Dan bertautlah betis kiri dengan betis kanan, menegang, Pak, tegang sambil gemetaran, karena ketika itu roh mulai meninggalkan jasad. Bertaut dalam artian memang meregang tangan, kaki tangan ini, tangan ini betisnya saling berdempetan, saking sakitnya. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, selanjutnya kepada Rabbmulah pada hari itu engkau akan dihalau. Ibadallah, pada saat itu syaitan datang. Pada saat itu syaitan datang. Sayangnya dia datang dalam wujud keluarga kita yang sudah meninggal. Syaitan datang ketika kita mengalami awal-awal mengalami sakarat. Syaitan datang. Dia datang wujud ayah saya yang sudah meninggal, ibu bapak yang sudah meninggal, dalam wujud nenek yang sudah meninggal yang sangat sayang kepada kita. Dan dia bercerita, nak,
ibu sudah terlebih dahulu mendahului engkau. Ibu menyesal, nak. Ternyata agama yang benar adalah agama Nasrani. Nak, pindahlah engkau ke dalam agama Nasrani. Isyaratkan dengan anggukanmu, katakan iya, katakan iya, maka engkau akan selamat, nak. Ini wujud penyempurnaan kasih sayang ibu kepada engkau. Ini bujukan setan dalam wujud ibu kita datang. Bapak ibu, ibu kalau nggak percaya, bapak kalau ingin coba, ya gimana mau dicoba, orang namanya juga sakaratul maut. Ya mau ditanya kepada orang yang sudah meninggal juga susah. Tapi ada hadisnya, Nabi mengatakan setiap orang yang sakaratul maut pasti datang setan dalam wujud keluarganya. Lihat di halaman sebelahnya, hadis sampai-sampai Nabi pun berdoa kepada Allah. Halaman yang ke-36, sampai-sampai Nabi berdoa kepada Allah. Nabi saja berdoa kepada Allah, jangan sampai dalam sakaratul maut dia sanggup digoda oleh syaitan. Lihat, Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadami wal gharaqi wal hariqi wa a'udzubika an yatakhabbatani asy-syaitanu 'indal maut. Nah, ini dia. Lihat artinya dalam tulisan yang ditebalkan, aku berlindung kepada engkau ya Allah dari kerasukan setan pada detik-detik kematian. Maksudnya apa? Saat-saat sakit seperti itu, setan datang dalam wujud keluarga kita. Wujud keluarga sudah meninggal, merayu kita agar keluar dari Islam. Kalau gagal ternyata emak kita yang almarhum, padahal itu adalah setan, maka bapak almarhum yang datang lagi. Gagal juga, datang lagi teman-teman dekat yang udah meninggal. Benar nak kata ibu bapakmu tadi, benar wahai kawan, apa dikatakan oleh mak bapakmu, bahwa agama yang benar itu adalah agama Yahudi, masuklah ke Yahudi. Agama yang benar adalah Nasrani, masuklah ke Nasrani. Wallahi, kalau ikatan akidah orang selama hidup ini tidaklah kuat, tidaklah benar, pasti dia akan murtad, lalu dia mengangguk. Cukup dengan anggukan itu, dia sudah keluar dari Islam. Inilah perjuangan puncak dari syaitan kepada setiap manusia yang akan sakaratul maut. Saya pasti didatangi syaitan nanti, bapak ibu juga pasti didatangi. Masalahnya dia sanggup menggoda kita atau tidak tergantung ketika hidup. Bagaimana kita mengetahui dan mendalami tauhid kepada Allah dan akidah yang sahih. Jika akidah kita ngaco, jika tauhid kita lunak, jika tauhid kita tidak sejati, tidak lurus, tidak benar, saat itu kita akan mengangguk. Kita akan membenarkan ajakan setan-setan dalam wujud orang tua, keluarga, teman yang sudah duluan meninggal. Makanya Nabi berdoa, dan saya rasa doa ini pantas juga untuk bapak ibu bacakan. Wa inni a'udzubika min ayyatakhabbatani syaitan 'indal maut. Aku berlindung kepada engkau ya Allah, janganlah sampai diriku mampu dikuasai oleh syaitan ketika akan mati, sakarat. Baru-baru ini, 4 hari yang lalu, sebelum saya ke Jakarta kemarin, telah meninggal ibunda kami yang kami sayangi, Bunda Miss di Payakumbuh. Dia adalah seorang wanita yang luar biasa gigihnya di pengajian. Dia adalah penggerak umat, meninggal dunia. Apa kata keluarganya? Menjelang dia meninggal dunia, dia selalu mengatakan, terdengar oleh keluarganya, enggak, pai. Tahu apa maksudnya? Ya? Menolak. Ibu ini menolak, enggak, pai. Maksudnya saya tidak mau, pergi. Yang saya ilmui dan yang kami ilmui, inilah rayuan setan itu. Setan datang merayunya untuk masuk ke agama lain agar keluar dari Islam. Ibu ini mengatakan tidak, pergi kalian, pergi. Padahal dia udah nggak bisa ngomong, Bu, tapi untuk yang mengusir ini dia sanggup pai. Masya Allah, enggak, pai. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, iman kita dalam hidup ini jujur atau tidak, iman itulah yang akan menjadi yang satu-satunya masih ingat oleh kita. Sementara ketika itu kita sudah tidak ingat lagi, bahkan membaca la ilaha illallah saja sudah hampir-hampir
tidak ingat lagi. Makanya perlu dibantu dengan talqin, ya, perlu dibantu dengan talqin. Saat-saat sakarat itu Pak, kita sudah hampir lupa semuanya. Wallahi, hanya iman yang benar yang ada dalam hiduplah yang mampu menjadikan kita sanggup bertahan saat godaan syaitan itu datang. Ibaratullah, ma'asyiral muslimin, seluruh orang yang meninggal dunia mengalami sakarat yang luar biasa. Ibu pernah sakaratul maut enggak? Alhamdulillah. Kalau pernah berarti udah meninggal dong. Ya. Belum pernah kan Pak ya? Tapi Rasulullah mengatakan sesungguhnya sakaratul maut itu bagaikan seluruh mili demi mili tubuh kita mulai dari kaki bagaikan digilas oleh bumi ini. Sedangkan digilas oleh truk yang berisi pasir penuh aja udah nggak ketulungan. Dan itu bukan cepat loh Bapak Ibu. Keluarnya ruh demi mili dari tubuh kita ini bukan cepat. Yang cepat itu hanyalah ruh orang yang beriman. Cepat dia keluarnya. Tapi orang kafir bisa berjam-jam. Orang zalim makin hebat kezalimannya, makin lama sakaratnya. Bahkan macam Ariel Sharon, berapa lama sakaratnya? Berapa lama sakaratnya? 6 tahun. Yang meruntuhkan khilafah Islamiyah Al-Uthmani Mustafa Kemal Atatürk, ya, Mustafa Kemal Pasha. Berapa lama sakaratnya? Tahu berapa lama sakaratnya? Mengerikan sakaratnya. Orang-orang zalim yang dosanya berlapis-lapis seperti itu Pak, sakaratnya lama dan dibiarkan oleh Allah tersiksa. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sakarat ini la haula wala quwata illa billah. Jangankan kita orang biasa, Nabi Muhammad saja sampai didekatkan air di dekatnya, kemudian dia letakkan tangannya ke dalam air itu, lalu dia diusapkan ke wajahnya, kemudian dia berdoa, Allahumma hawwin alayya sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah. Nabi aja minta Pak, ringankanlah sakaratul mautku, ringankanlah karena berat, sakit. Saking beratnya beliau pingsan. Saat terbangun sakarat masih berlanjut. Rasul yang mulia sampai berdoa, Allahumma hawwin alayya sakaratil maut. Malaikat Jibril tak sanggup, lalu mengalihkan wajahnya, tidak mau melihat pada wajah Rasulullah. Lalu Rasul berkata, akarihta minni ya Jibril. Hai Jibril, apakah kau benci kepada saya? Kata Jibril, tidak. Mata mana yang sanggup melihat kekasih Allah dalam sakaratul maut? Berat kaum muslimin, sakaratul maut ini sangat berat. Insya Allah semua kita akan mengalami. Kalau Bapak Ibu mau tahu siapakah orang yang paling ringan sakaratul mautnya? Orang mukmin yang soleh, yang amalnya sudah sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul itu orang yang ada di puncak keimanan. Rasul dibuat oleh Allah berat. Ada hadis yang lain, hadis ini hasan. Nabi memang berdoa kepada Allah, ya Rabb, jika seperti ini sakitnya sakaratul maut, ringankan sakaratul maut umatku ya Allah, dan jadikanlah untukku 3 kali lipat agar meringankan mereka. Sayang hadis ini tidak sahih, hanya setingkat hasan. Tapi jadilah ada sebagai panduan bagi kita betapa kasihnya Rasulullah sampai akhir hayatnya, sampai sakaratul mautnya masih kita yang diingat, masih kita yang difikirkan dan kita yang didoakannya. Ya Allah, jika begini beratnya sakaratul maut, maka ringankanlah sakaratul maut umatku dan jadikanlah berat sakarat itu untukku. Rasul diberi oleh Allah kesabaran dan kekuatan yang tidak ada tanding bandingnya Pak Ibu. Makanya Rasul yakin dia akan mampu memikul. Setelah dia jalani, dia pun berdoa, ringankan untukku ya Allah, ringankan. Yang udah diberatkan itu terasa ringan, begitu maksudnya. Ibarat Allah, demi umatnya, maka layakkah kita merasa kita mencintai Rasul sementara selama ini Rasul dihina, kita diam. Sunnah Rasulullah diperangi, kita diam. Kita mengaku pencinta Rasul, inginkan syafaat Rasul, kita tidak membela sama sekali. Ketika ada pelecehan-pelecehan terhadap sunnah dan sebagainya, la haula wala quwata illa billah. Baik kaum muslimin, kita lanjut kepada sakarat
sakaratul maut ini, yang paling ringan mengalami sakaratul maut hanyalah syahid. Syahid. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat pada halaman 37, ma yajidu syahidu min alamil qatli illa kama yajidu ahadukum min alamil qarsah. Tidaklah seorang syahid di antara kamu waktu meninggal dunia merasakan sakaratul maut itu kecuali seperti seseorang di antara kalian merasakan gigitan seekor semut. Pernah digigit seekor semut? Ya. Apa semutnya? Terserah. Pokoknya gigitan semut, kayak gitulah orang syahid merasakan. Fasyahidu min ummati, maka yang syahid dari kalangan umatku itu, kata Nabi. Kan Nabi pertama bertanya pada para sahabat, tuan-tuan sekalian, tahu nggak siapakah orang yang syahid? Apa kata para sahabat? Yang syahid itu ya Rasulullah, orang yang pergi dengan hartanya dan jiwanya, lalu berperang di jalan Allah, kemudian dia membunuh lalu terbunuh oleh tangan musuh di medan perang, itulah yang syahid ya Rasulullah. Kata Rasul, fasyahidu min ummati idzan laqalil. Jika demikian betapa sedikitnya umatku yang terhitung syahid. Tidak, kata Rasul. Maka Nabi merinci satu persatu yang syahid itu. Berbahagialah jika kita termasuk salah satu di antara mereka ini. Satu, Nabi mengatakan orang yang terbunuh karena membela agamanya syahid. Dua, orang yang meninggal dunia karena penyakit yang ada di perutnya dan tidak sembuh-sembuh. Udah berobat tidak sembuh-sembuh, lalu meninggal gara-gara itu, syahid. Orang yang menanggung sakit di kepalanya, apapun nama penyakitnya, ya, kanker, tumor, apalah namanya, terserah, ya, dan dia tidak sembuh-sembuh dengan obat-obat yang benar, kemudian dia meninggal, syahid, kata Nabi. Orang yang terbakar, syahid. Orang yang tenggelam, syahid. Ya, tentu saja semua ini tidak disengajakan oleh dirinya sendiri. Kalau disengajakan dah bunuh diri namanya, ya. Kemudian seorang wanita yang melahirkan anak dan meninggal dalam proses melahirkan, syahid. Orang yang sedang pergi keluar menuntut ilmu agama Allah lalu meninggal dalam perjalanannya, syahid. Macam bapak ibu ini pergi tadi, ada kecelakaan, meninggal, syahid, karena niatnya mau menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasulullah, orang yang meninggal karena penyakit yang menular dan mati dia oleh penyakit tersebut, maka dia syahid. Kemudian kata Rasulullah berikutnya, orang yang meninggal dunia minal hadami, karena reruntuhan sesuatu yang menimpanya. Apakah karena ada tebing ketika bapak bawa mobil, bawa motor, tebing jatuh, ya, ada menggelinding dari atas, ketiban lalu meninggal dunia. Atau kita lewat di pinggir jalan yang di situ ada gedung lagi dibangun, jatuh paku satu kena kepala bapak, ya, meninggal dunia. Wah, Pak Ustadz, nggak mungkin paku satu bisa meninggal dunia, ya, satu ton maksudnya. Jatuh kena kita meninggal dunia. Orang yang kena bom, pesawat yang jatuh, kecelakaan lalu lintas, syahid. Mereka adalah para syuhada yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja mereka-mereka ini tentu saja tidak berhak mendapatkan 6 keistimewaan syahidnya orang syahid di medan tempur. Ya, mereka ini istimewanya hanya kematiannya, sakaratnya ringan, gitu. Yang kedua, dia bebas dari azab kubur. Sementara proses yang dilakukan kepadanya berlaku secara umum, seperti yang lain-lain yang merasakan, dimandikan, dikapani, disolatkan, nanti di padang mahsyar dia menjalani hal-hal yang normal. Hanya nanti yang paling pertama dimasukkan surga adalah seluruh yang syahid-syahid ini. Awalu thalathatin min ummati yadkhuluna al-jannah
Yang paling pertama masuk ke dalam surga dari kalangan umatku ada 3 kelompok. Yang kelompok pertama adalah fasyahid, kata Nabi, orang yang syahid. Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya untuk orang yang sakaratul maut sementara dia syahid, sakaratnya sangat ringan, maka Syekh Ahmad Yasin rahimahullah, masih ingat dengan nama ini Pak? Masih ingat dengan nama ini? Syekh Ahmad Yasin, pendiri intifadah di Palestina. Ketika beliau hidup, beliau berpesan seperti ini: nyawa di tubuh kita hanya 1 lembar, dan dia pasti akan keluar. Pastikanlah ia keluar dengan semulia-mulia keadaan, dengan semahal-mahal harga, dan tidak ada kematian yang lebih mulia melebihi syahid. Ini kata beliau, tidak ada kematian yang lebih mulia melebihi syahid.